Bismillahirrahmanirrahim. Liridwa'illahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna mahin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai saat hari ini, malam ini tepatnya, kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat hidup. Kenapa saya selalu mengatakan seperti itu? Nikmat hidup itu sudah global, tidak bisa diuraikan karena itu semua milik Allah. Kita sebagai manusianya tinggal menerima dan menyukuri, terutama nikmat yang terindah, yaitu adalah kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun terkadang kita itu banyak tidak menyukurinya. Kenapa? Banyak orang lalai karena kenikmatan keduniaan. Jadi banyak orang itu lupa akan kewajibannya. Tapi apabila orang itu sudah terkena penyakit, maka baru orang itu ingat kembali. Ingat kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Maka kadangkala ilmu jurusnya ya metu keluar, ilmu memelnya memelasi. Jadi apabila orang itu sedang sakit, maka orang itu minta diberi kesempatan untuk sembuh dan akan merubah perjalanan hidupnya, yaitu untuk bertobat. Tapi setelah orang itu diberi kesembuhan, diberi kesehatan, mulai kumat lagi. Nah, disitulah padahal salah satunya nikmat yang terindah yang diterima oleh kita, yaitu adalah kesehatan. Karena kesehatan itu sangat mahal. Banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu kesehatan juga banyak, apalagi tentang bab penyakit. Aslinya bab penyakit itu ada 3, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama penyakit karena tingkah laku. Kedua, penyakitnya karena pola makan. Yang ketiga adalah penyakit mudorot. Itu penyakit tingkah laku, kadangkala orang itu tidak menyadari bikin kesel sama orang lain, atau bikin masalah dengan orang lain, atau bikin masalah dengan orang tua. Itu yang bikin masalah. Sehingga orang itu apabila sering marah-marah kepada orang tua, maka terjadilah penyakitnya, yaitu adalah ulu hati keras. Karena apa? Sering menahan hawa amarah kepada orang tua. Dan sering terjadi, maka lututnya bengkak, sering ngilu. Dan banyak juga yang akan terjadi karena akibat dari penyakit tingkah laku itu bisa terjadi kena stroke. Dari pola makan bisakah? Bisa juga. Tapi penyakit yang satu ini, yaitu penyakit mudorot, itu penyakit yang susah untuk dicari atau untuk diteliti oleh dunia medis. Terkecuali orang medisnya itu memahami ilmu hikmah, maka orang medis pun akan mengetahui tentang ilmu apa yang sudah apa yang terjadi. Karena justru penyakit mudorot itu tersendiri yang paling sulit untuk diketahui oleh dunia medis.
sering terjadi kalau diperiksa diperiksa oleh kedokteran atau ke dunia kesehatan, maka orang itu tidak ada penyakitnya. Tapi kenyataannya orang itu terkena penyakit. Apabila dokter atau orang yang memeriksanya itu adalah orang yang jeli, maka kebanyakan orang itu mengatakan, maka cobalah datang kepada seorang ulama atau seorang ustadz, minta pertolongan untuk didoakan. Karena ceritakan saja bahwa di dunia medisnya itu masuk ke apapun tidak diketahui, tapi memang benar asli terkena penyakit, tapi penyakitnya itu di dunia medis tidak diketahui. Nah, ini yang bikin bingung. Itu bisa larinya ke mudarat, bisa larinya ke tingkah laku. Itu yang harus kita syukuri apabila kita mendapatkan kenikmatan sehat. Jangan lupa, kita kalau mempunyai tubuh yang sehat, kita itu bisa menjalankan aktivitas lainnya. Dan janganlah kita sebagai manusia, walaupun kondisi kita ini seperti orang-orang yang sempurna, orang-orang yang sehat, orang-orang yang benar-benar tidak ada cacatnya, janganlah kita begitu mudahnya mulut ini untuk menghina orang lain. Karena apa? Bahaya hukumnya. Kalau kita mau menghina orang lain di bidang apapun, apakah itu pada posisi zahirianya, itu lebih berbahaya. Orang yang menghina orang lain itu sama halnya menghina sang pencipta. Walaupun yang diciptakan itu adalah orang-orang yang cacat, tapi itu sudah disesuaikan oleh Allah. Ketahuilah, apabila ada orang yang cacat, itu sebenarnya karena kehendaknya Allah, dan orang itu diberi emban atau tugas dalam kehidupannya seperti itu adalah orang yang mampu. Belum tentu Anda yang sempurna itu mampu. Itu yang harus diketahui. Jadi Anda yang sempurna itu belum tentu mampu menjalankan tugas dari Allah yang seperti orang cacat. Makanya sehebat apapun Anda, kalau Anda belum bisa menyukuri nikmat hidup Anda, maka Anda itu tidak hebat. Itu. Jadi Allah itu sudah menjadikan manusia itu kapasitasnya sempurna. Yang bilang tidak sempurna itu karena pandangan manusianya. Di mata kita orang itu tidak punya kaki, katanya tidak sempurna. Tapi di mata Allah itu sempurna. Karena Anda diberi tugasnya seperti itu. Kalimat kata sempurnanya Anda itu minimalnya, maksimalnya, yaitu hidup, punya akal sehat, punya perasaan. Itu sempurnanya. Bukan sempurnanya kebilang masalah jasadnya, bukan. Karena itu adalah ciptaan Allah langsung, bukan kita yang menciptakan. Jadi kita tidak berhak untuk menghina orang yang cacat. Barang siapa saja yang menghina orang cacat, orang yang atau mengolok-olok orang itu, maka hukumnya dosa. Itu nggak sembarangan. Dan yang paling mengerikan, belum tentu Anda yang sempurna itu sehebat orang itu. Kalau ditempa secara mental Anda dibikin cacat, pasti Anda down. Tapi kalau orang yang cacatnya dari waktu kecil, beda. Coba kita berpikir secara positif.
Allah menjadikan kita sempurna, dan Allah menjadikan manusia yang lainnya, hamba Allah yang lainnya cacat. Itu sama pada sama lahirnya. Lahirnya kita sempurna dan lahirnya mereka itu ya seperti itu. Yang bikin kalimat tidak sempurna melihat orang lain cacat itu kita. Tapi di mata Allah itu orang yang hebat. Kenapa? Karena orang tersebut adalah orang-orang yang luar biasa, diberikan emban, yaitu adalah diberi tugas oleh Allah, yaitu berupa kehebatan, atau benar-benar orang itu diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menahan hawanya, walaupun agak sedikit ada rasa kekecewaan. Tapi itulah yang diciptakan oleh Allah, itu bukan cacatnya, tapi kesempurnaannya. Kalau nanti ada orang, wah itu cacat, Anda bisa enggak bikinnya? Itu yang nanti akan dipertanyakan. Anda bisa enggak? Anda tidak akan bisa bikin manusia. Anda tidak bisa akan bikin binatang. Anda tidak bisa bikin makhluk gaib. Itu semuanya tidak akan bisa. Yang bisa itu Allah. Maka kita melihat atau memandang orang lain itu harus bijak. Bahwa siapapun orang yang cacat, itu jangan dikatakan orang itu adalah cacat. Anda itu adalah orang hebat. Anda itu adalah orang-orang yang dipercaya melebihi dari saya. Kenapa? Mental Anda itu berarti adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Beda dengan kita. Kita hidupnya sempurna. Artinya kita punya anggota tubuh yang lengkap. Tapi orang yang tidak punya tangan atau tidak punya kaki, itu sangat luar biasa, mempunyai mental yang sangat kuat. Coba kalau kita seperti itu, cacat, hancur, malah kita mungkin jarang keluar dari rumah. Nah itulah, maka kita berpikir positif bahwa yang bikin cacat, bikin apapun itu bukan manusia, tapi Gusti Allah. Maka kita berpikir positif, semuanya itu adalah yang merancang semua sedemikian rupa, yaitu Gusti Allah. Nih maksud keterangan ini. Hei sira kabeh wong mukmin atau wong Islam, aja baik janganlah kamu menghina atau mengolok-olok kaum lainnya. Jangan. Karena di dalam Al-Qur'annya di sini ditentukan, sudah di kalimatnya ini pedas. Apabila kamu menghina orang lain, belum tentu kamu itu adalah orang yang sehebat kamu hina. Kenapa demikian? Kita sudah tahu, sudah jelas bahwa Allah itu menciptakan manusia ada lebih, ada kurangnya. Itu batasan-batasan kita, yaitu adalah menghargai, zahirnya adalah menghargai Allah. Adapun sifat tingkah lakunya orang itu, ya itulah karena wataknya. Kalau mau benci, boleh Anda membenci sifatnya atau wataknya. Tapi jangan Anda membenci zahirnya. Kalau Anda membenci zahirnya, berarti Anda membenci Allah. Ini nas di Al-Qur'annya sudah tidak bisa dirubah lagi. Jangan menghina perempuan itu apapun. Karena yang kamu hina itu belum tentu kamu itu melebihi daripada orang itu. Anda jangan menghina orang lain yang sedang belajar.
biarkan saja. Karena apa yang kamu hinakan belum tentu Anda sehebat orang yang sedang belajar itu. Itulah keadilan. Maka kita berpikirlah secara positif. Kita tidak boleh teracuni dengan hawa-hawa yang tidak benar. Makanya keterangannya, Allah menjadikan hambanya itu adalah sempurna. Kalimat sempurna itu ada akalnya, ada hatinya. Itu sempurnanya. Adapun masing-masing ada yang kurang jerijinya, jarinya, ada kurang tangannya, ada kurang hatinya. Itu bukan kehendaknya, tapi kehendaknya Allah. Bukan kehendak kalian, tapi kehendaknya Allah. Anda diciptakan oleh sempurna oleh Allah, punya lengkap, maka itu haknya Anda. Tapi bisa tidak Anda menjaganya. Contoh, Anda punya tangan, hanya tok bisa nulis. Apakah hanya tok bisa mencari uang? Tidak begitu. Tapi lihatlah orang-orang yang kakinya cacat, tangannya cacat. Dia bisa melukis sangat luar biasa. Dia bisa main gitar luar biasa. Sedangkan orang yang sempurnanya hanya bisa menonton, takjub melihat. Padahal disitulah kebesarannya Allah. Itu sudah menampakkan kita yang sempurna tidak bisa seperti begitu. Disitulah kita mendapatkan pelajaran bahwa dalam mengarungi kehidupan ini, kita ini selalu harus belajar. Kita harus selalu belajar. Dan kita selalu berpikir positif. Jangan kita terpengaruh dengan siapapun yang bakal nantinya kita itu akan terjerumus dalam hawa, yaitu di lingkungan neraka, yaitu adalah kesenangan dunia. Karena kesenangan dunia itu adanya di lingkungan neraka. Bagaikan begitu Anda menyenangi kesenangan dunia itu, di saat Anda sudah plong, Anda itu sepertinya sudah membuka pintu neraka. Begitu Anda masuk melakukan, maka disitulah Anda tempatnya. Tapi insya Allah apabila Anda bertobat dan mau merubah apa yang jadi perintahnya Allah itu Anda lakukan, apa yang jadi perintahnya Allah itu Anda laksanakan, dan mau terus belajar merubah diri, hijrah kepada posisinya Islam di jalannya Allah, maka insya Allah Anda pun yang tadinya jelek, amaliyahnya akan diganti menjadi yang bagus. Jadi kesimpulannya, apapun kita lihat, apapun yang kita lihat, apabila itu kita melihat ciptaannya Allah ada kurangnya, janganlah kita mengatakan orang itu adalah orang cacat, karena bisa saja tadi tersinggung. Insya Allah kalau kita mau berpikir positif dengan kenyataan seperti itu, melihat ada kekurangan, maka lebih baik mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita pasrahkan semuanya. Maha suci Allah, Allah lah yang menentukan semuanya. Itu insyaallah kita akan merubah apa yang jadi keterangan dalam Al-Quran ini, bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk mengarungi perjalanan hidup kita yang tadinya kita itu tidak mengerti kalimat yang baik dan mana yang tidak baik menjadi baik. Dengan keterangan Al-Quran tersebut, inilah Al-Quran ini adalah dijadikan pedoman kita. Karena Al-Quran itu tidak disanggah lagi lah kalimatnya, pasti. Nah,
Tapi di Al-Quran, Anda ketemu dimanapun Al-Quran, di negara manapun dari ujung wetan atau sampai ke ujung kulon, tetap bahasanya pakai bahasa Al-Quran. Tidak ada perubahan. Itulah luar biasanya Al-Quran. Padahal kalau orang non-Islam atau orang yang bukan Islam sudah melihat itu saja, bahwa kenyataan Al-Quran itu tidak bisa dirubah oleh siapapun itu. Tapi kitab yang lainnya bisa dirubah semuanya dengan bahasa apapun, tapi Al-Quran tidak bisa. Anda di Afrika tetap alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di negara manapun tetap Fatihah yaitu. Coba Anda lihat kitab lainnya, di negara mana pasti berubah. Amerika Latin ya Amerika Latin sendiri. Eropa ya beda-beda. Karena Eropa ada negara yang mempunyai bahasa sendiri, seperti bahasanya Rusia, Ceko, Ukraina, itu beda-beda. Inggris saja, Inggrisnya Amerika dengan Inggrisnya Inggris beda. Loh. Tapi Al-Quran kehebatannya dimanapun tempatnya itu semuanya sama, terkecuali ada orang yang merubah. Tapi insya Allah Al-Quran itu tidak ada yang bisa merubah. Karena merubah sedikit ketahuan. Karena apa? Karena Al-Quran itu banyak orang yang hafal, maka banyak yang tahu. Nah, hebatnya di Islam itu, mempelajari Al-Quran itu bukan hanya sekedar Al-Quran, tapi makhrajnya. Maka nanti akan tahu kalimat yang panjang dan pendeknya, ada alif atau tidaknya. Itu akan diketahui karena kita memegang ilmu nahwu shorof, tajwidnya. Itu. Jadi nggak akan bisa diombang-ambing seperti apa, nggak akan bisa, pasti ketahuan. Karena Indonesia itu banyak yang hafal Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.